Dibuang ayahnya saat masih kecil di hutan. Anak kembar ini muncul lagi setelah dewasa dan bikin warga desa gempa. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga berkah dan diperlancar rezekinya. Embun pagi menyelimuti lereng Gunung Halimun, seperti selimut dingin yang meluruhkan detak waktu. Suara dedaunan bergesek, dan embusan angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di tengah keheningan itu, sebuah mobil tua berwarna abu-abu melaju perlahan menyusuri jalan tanah sempit yang semakin menanjak. Mobil itu terlihat asing di jalur hutan yang sepi. Tak ada rumah, tak ada petani. Hanya pepohonan lebat dan suara burung yang berkicau di kejauhan. Di dalam mobil, duduk seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berwajah keras dengan kerutan di dahinya. Dialah Darsa, pria yang dulu dikenal warga desa Cikalem sebagai sosok pekerja keras, namun kini menjadi kepala desa yang bergelimang kuasa dan harta. Di kursi belakang duduk dua anak kecil, Isti dan Seta. Anak kembar berusia 8 tahun. Mereka mengenakan pakaian tipis dan membawa masing-masing satu ransel kecil. "Ya, kita jadi kemah di hutan ya?" tanya Seta dengan mata berbina. Ia tak tahu bahwa yang akan terjadi bukan petualangan menyenangkan. "Iya nak," jawab Darsa. Suaranya berat. Ia menatap ke depan tanpa ekspresi. Isti, si kembar perempuan, menggenggam tangan kakaknya Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ayah mereka jarang mengajak mereka kemana-mana sejak menikah dengan wanita baru bernama Yunita. Bahkan, mereka kini jarang tinggal di rumah ayah mereka. Hanya sesekali datang karena permintaan sekolah atau sekadar melepas rindu. Mobil berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Darsa turun dan membuka pintu belakang. "Kita sudah sampai," katanya singkat. Dengan riang, Seta dan Isti turun. Mereka menatap sekeliling. Tak ada perkemahan, tak ada tenda, tak ada api unggun. "Ayah, mana tenda dan makanannya?" tanya Isti pelan. Darsa menatap mereka sejenak. Mata itu kosong, seperti telah lama membuang rasa. Ia mengeluarkan 2 roti dari kantong plastik, lalu memberikannya kepada mereka. "Makan ini dulu. Ayah mau ke mobil ambil barang," katanya cepat, lalu berbalik menuju mobil. Isti dan Seta duduk di atas batu besar. Mereka menggigit roti dengan perlahan. Beberapa menit berlalu, mereka menoleh ke arah mobil. Namun, mobil itu tak lagi ada di sana. "Ayah," panggil Seta. Tak ada jawaban. Mereka berdua berdiri dan mulai berjalan ke arah jalan kecil tadi, namun hanya melihat bekas roda mobil di tanah basah yang terus menghilang kekejahan. Isti mulai gemetar serta menggenggam tangan adiknya. "Ayah meninggalkan kita," gumam Seta. Suaranya tercekat. Hujan gerimis mulai turun. Angin menari liar di antara pohon-pohon. Kabut turun cepat menelan segala yang terlihat. Jam demi jam berlalu, hari mulai gelap. Suara burung malam dan serangga menggantikan riang siang, serta mencoba menenangkan adiknya yang mulai menangis. Mereka duduk di bawah pohon besar, berpelukan, menahan dingin, dan berharap keajaiban datang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara ranting patah, serta memeluk Isti erat. Sebuah bayangan besar mendekat dari balik kabut. Siapa di sana? Suara berat menggelegar seperti petir. Di tengah sunyi, keluarlah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan tongkat kayu. Ia mengenakan jubah coklat tua, tubuhnya tegap meski usia tampak menekannya. Di sampingnya, seekor anjing besar berwarna coklat muda berdiri waspada. "Kalian anak siapa?" tanya lelaki tua itu, menunduk menatap mereka. Isti dan Seta tak menjawab, hanya menatap dengan mata berlinam. Sang kakek melihat ransel kecil di tangan mereka, dan tubuh mereka yang gemetar kedinginan. "Bukan waktu untuk bertanya, kalian ikut aku," katanya tegas. Dengan langkah gontai, mereka mengikuti lelaki tua itu. Jalan yang mereka lalui berkelok dan tersembunyi, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kayu besar, tersembunyi di balik semak dan pepohonan tinggi. Rumah itu tampak tua, namun terawat dengan lentera minyak menggantung di beranda, dan aroma kaldu hangat menyambut dari dapur. Sang kakek menyuruh mereka duduk di dekat perapian. Ia menyelimuti mereka dengan kain hangat, memberi semangkuk bubur hangat dan teh jahe. "Aku adalah kakek Wiryo,"
katanya sambil menatap mereka dalam-dalam. Dan kalian adalah anak-anak yang disia-siakan dunia. Malam itu, Isti dan Seta tertidur di ranjang empuk dengan selimut tebal. Untuk pertama kalinya, setelah berjam-jam menangis dan kedinginan, mereka merasa hangat. Mereka belum tahu rumah itu akan menjadi rumah mereka. Dan lelaki tua itu akan menjadi kakek yang tak pernah mereka miliki. Di balik senyum tenangnya, kakek Wiryo menatap langit malam melalui jendela kayu. Siapapun yang meninggalkan anak-anak ini di hutan akan menerima balasannya. Gumamnya pelan. Langit malam tak bersuara. Namun bulan menggantung penuh, seakan menjadi saksi awal dari kisah yang akan mengguncang desa kecil yang telah lama memeluk kemunafikan dalam diam. Pagi menyingsing perlahan di lereng Gunung Halimun. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi sinarnya mulai menyusup lewat celah-celah dedaunan yang basah oleh embun. Aroma kayu dan tanah membangunkan Isti dari tidurnya. Ia membuka mata dan menemukan dirinya berada dalam ruangan hangat dengan dinding kayu yang dipenuhi rak berisi buku, guci-guci tua, dan lukisan alam, serta masih terlelap di sampingnya. Napasnya tenang, sesekali menggeliat dalam selimut tebal yang menghangatkan tubuh mereka semalaman. Kakek Wirya tak terlihat di dalam ruangan. Namun, aroma bubur labu yang menguar dari dapur membuat perut Isti bergejolak. Ia bangkit perlahan, berjalan pelan keluar kamar, dan melihat rumah itu lebih jelas. Rumah kayu besar itu terdiri dari 3 tingkat dengan langit-langit tinggi dan tangga spiral dari kayu jati tua. Ruang tengahnya dihiasi patung-patung kecil dari batu dan kayu. Perapian yang masih menyala redup, serta meja makan panjang yang terbuat dari akar pohon besar. Akhirnya kau bangun. Terdengar suara berat dari arah dapur. Isti menoleh. Kakek Wia berdiri dengan sendok kayu di tangan dan senyum samar di wajahnya. Ia tampak lebih bersahabat dari malam sebelumnya. Ayo makan dulu, buburnya masih hangat, ucapnya sambil menyendok bubur ke dalam mangkuk tanah. Lia. Isti duduk di meja, kemudian disusul Seta yang berjalan dengan mata setengah terpejam. Mereka makan dengan lahap tanpa banyak bicara. Rasa lapar dan kehangatan rumah itu membuat mereka lupa sejenak akan kesedihan mereka. Setelah makan, kakek Wirya duduk di depan mereka. Ia menatap mereka lama, seolah mencoba membaca isi hati keduanya. Kalian bisa tinggal di sini selama kalian mau, tapi tinggal di sini berarti kalian juga belajar hidup sebagaimana aku hidup. Tidak ada sekolah, tapi banyak hal lain yang bisa kalian pelajari, ujarnya. Apakah kami tidak merepotkan? Tanya Isti pelan. Kakek Wiryo tertawa pendek. Anak kecil tak pernah merepotkan. Orang dewasa dengan hatinya yang keras, itu yang merepotkan dunia. Sejak hari itu, dimulailah kehidupan baru bagi Isti dan Seta. Mereka tak lagi memikirkan kapan akan dijemput atau apakah ayah mereka akan mencarinya. Di rumah itu, mereka belajar bertani, memasak, memperbaiki atap bocor, dan bahkan membuat sabun dari minyak kelapa. Kakek Wiryo bukanlah lelaki biasa. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kecerdasan luar biasa. Ia memiliki perpustakaan kecil yang berisi buku-buku tua tentang sejarah, filsafat, tanaman obat, dan bahkan peta-peta kuno. Dulu, aku saudagar besar, katanya suatu malam saat mereka duduk di dekat perapian. Aku punya ladang teh, toko kain, dan kapal pengangkut barang. Tapi semuanya kutinggalkan saat istri dan anakku meninggal karena wabah. Dunia ini terlalu riuh. Aku memilih tinggal di sini, dekat dengan hutan, jauh dari suara-suara palsu. Isti dan Seta mendengarkan dengan seksama. Mereka mulai mengerti bahwa lelaki tua itu bukan hanya penyelamat mereka, tetapi juga guru, sahabat, dan pelindung. Tahun demi tahun berlalu. Isti tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan penyayang. Ia menguasai tanaman obat dan sering membantu kakek membuat ramuan herbal untuk warga dusun terdekat, serta menjadi pemuda tangguh yang mahir memanjat, berburu, dan membuat perangkap. Tapi yang paling menonjol dari mereka adalah hati mereka penuh empati, jujur, dan tanpa dendam. Pada ulang tahun mereka yang ke-14, kakek Wiryo memberikan hadiah istimewa, sebuah kotak kayu berisi benda-benda dari masa
Lalu, sebuah foto mereka bersama ibu kandung mereka, sehelai kain batik yang pernah dipakai ibunya, dan kalung kecil berbentuk daun yang dulunya selalu dipakai Isti. Kalian berhak tahu, ujar kakek Wiryo. Benda-benda ini kutemukan di dalam ransel kalian waktu pertama kali datang. Aku tak ingin kalian membenci siapun, tapi kebenaran harus dikenali. Isti menggenggam kalung itu sementara Seta menatap foto lama mereka. Dia benar-benar membuang kami. Tanya Seta. Suaranya berat. Ada amarah yang menekan. Kakek Wiryo menatap. Mereka dalam manusia sering kiali dibutakan oleh ambisi, oleh tekanan, oleh bisikan yang salah. Tapi hidup akan membawa keadilan dengan caranya sendiri, serta mengepalkan tangan. Kalau suatu saat aku bertemu dengannya lagi, aku akan tidak potong kakek Wiryo. Kau akan memilih menyampaikan kebenaran atau membalas luka dengan luka. Tapi ingat, yang kuat bukan yang membalas, tapi yang mampu mengubah luka menjadi jalan terang. Kata-kata itu menancap dalam di hati mereka. Dan sejak malam itu, arah hidup mereka perlahan mulai bergeser. Tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk suatu hari kembali. Desa Cikalem di kaki Gunung Halimun tampak tenang dari luar, tetapi dalam, diamnya menyimpan keruh yang tak terlihat. Waktu telah berjalan 7 tahun sejak Darsa meninggalkan Isti dan Set di hutan. Desa yang dahulu sederhana, kini tampak lebih megah. Berkat proyek-proyek, desa yang katanya untuk kemajuan, namun kenyataannya lebih banyak menguntungkan sang kepala desa dan kroni-kroninya. Darsa kini dikenal sebagai bapak kepala desa. Darsa hidup mewah bersama istrinya. Yunita di rumah besar, berubin marmer, dan pagar tinggi. Ia sering muncul di tengah masyarakat saat perayaan desa atau pembagian bantuan, seolah menjadi pahlawan pembangunan. Tak banyak warga yang tahu bahwa 2 anak yang dulu sering terlihat di pekarangan rumahnya, kini telah lama lenyap. Dan lebih sedikit lagi yang peduli untuk bertanya. Mereka dibawa tantenya keluar kota. Begitu alasan yang sering ia ulang, jika ada yang penasaran tentang Isti dan Seta. Warga yang sibuk dengan urusan perut dan sawah, akhirnya menerima penjelasan itu seperti angin lalu. Lagi pula, siapa yang berani menyelidiki sang kepala desa? Namun semesta punya cara untuk menyusun ulang ingatan yang dihapus. Di pasar desa, seorang pedagang tua bernama Mang Aman suatu pagi membuka kembali luka lama. Dulu anak kembar itu baik. Isti suka bantu angkat karung beras. Sta suka bantu ibunya cari air. Ucap Mang Aman kepada seorang tetangga. Katanya, di bawah saudaranya, balas tetangga itu. Mang Aman menggeleng pelan. Nggak ada saudaranya di luar kota. Ibunya sudah meninggal. Aku rasa ada yang tak beres. Sementara itu, di rumah mewahnya, Darsa duduk di ruang tamu sambil menatap laporan proyek irigasi fiktif yang baru saja dia tanda tangani. Yunita duduk di sofa seberang, menyisir rambut sambil memandangi cermin besar. Mimpi buruk lagi? Tanya Yunita tanpa menoleh. Darsa mendesa. Anak-anak itu terus muncul setiap malam, diam tapi menatap tajam. Yunita menoleh cepat. Kau jangan mulai lagi dengan omong kosong itu. Mereka sudah mati atau binasa di hutan. Sudah bertahun-tahun, Darsa. Kalau mereka masih hidup, gumam Darsa, pelan tapi menusuk. Yun melempar sisirnya ke meja. Kalau kau terus berpikir begitu, semua ini akan hancur. Kita tidak bisa mundur sekarang. Posisi kita kuat. Uang, dukungan, pengaruh. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan semuanya. Darsa terdiam. Tapi rasa bersalah yang dulu ia tekan dalam-dalam mulai merayap lagi. Ia mulai curiga pada setiap wajah asing yang datang ke desa, pada anak-anak muda dari dusun tetangga, pada pemuda yang menatapnya terlalu lama di warung kopi, dan di tempat lain di balik pepohonan rimbun yang mengelilingi lembah kecil di sisi barat gunung. Isti dan Set kini telah beranjak dewasa. Usia mereka menginjak 15 tahun. Namun wajah dan cara bicara mereka jauh lebih matang dari anak desa seusianya. Waktu di hutan telah mengajari mereka banyak hal. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga mengenali motif manusia dan memahami arah hati. Seta kini telah membangun gubuk sendiri. Tak jauh dari rumah kakek Wiryo, ia melatih anjing-anjing penjaga dan merancang perangkap untuk berburu. Isti dengan tangan cekatannya membuka kebun kecil dan menanam tanaman obat. Mereka juga mulai sering turun
ke dusun kecil di bawah gunung untuk membantu warga miskin dengan ramuan atau hasil panen. Suatu hari, saat membantu seorang ibu tua yang anaknya demam tinggi, Isti mendengar nama yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pak Darsa dulu pernah ke sini waktu kampanye, tapi cuma janji-janji. Setelah itu hilang, kata si ibu tua sambil meminum ramuan yang Isti buatkan. Isti menatap kejauhan. Nama itu tak asing. Setiap malam dalam mimpinya, ia melihat wajah itu. Wajah yang meninggalkan mereka tanpa sepatah kata di tengah hutan. Ia menoleh pada Seta yang sedang menyiapkan air hangat di dapur kecil. Set pelan. Seta menoleh cepat. Apa kita harus ke desa itu? Desa Cikalem. Seta terdiam. Ia tahu percakapan ini akan datang suatu hari. Ia hanya tak menduga datangnya hari itu akan terasa begitu cepat dan jelas. Kita belum siap, ujarnya. Kita tak akan pernah benar-benar siap. Tapi kalau kita terus menunggu, orang itu akan terus hidup dalam kebohongan dan kita akan terus terikat pada luka yang belum kita buka. Malam itu, di bawah langit berbintang, Isti dan Sta duduk di depan rumah kakek Wiryo mengutarakan niat mereka. Lelaki tua itu mendengarkan dalam diam, lalu mengangguk. Kalian tak datang untuk balas dendam. Kalian datang untuk menyampaikan kebenaran. Dan ingat, kebenaran bisa lebih menggetarkan dunia daripada kemarahan. 2 hari kemudian, mereka meninggalkan rumah yang telah membesarkan mereka, menuruni gunung dengan pakaian sederhana dan bekal secukupnya, serta membawa tongkat kayu warisan kakek Wiryo. Sedangkan Isti mengenakan kalung daun milik ibunya. Mereka menapaki jalan setapak yang akan membawa mereka kembali ke tempat masa lalu mereka, dibakar dan ditinggalkan. Namun kali ini, mereka datang bukan sebagai anak-anak yang lemah, tapi sebagai 2 manusia yang membawa terang di tengah gelapnya hati, yang pernah mengkhianati darahnya sendiri. Dan angin yang bertiup dari lereng gunung hari itu terasa berbeda, seolah ikut membawa kabar bahwa anak kembar yang hilang akan kembali. Sore menjelang senja, ketika langkah kaki Isti dan Seta menginjak jalan berbatu yang menuju ke desa Cikalem, udara di desa itu terasa asing bagi mereka, meski disitulah mereka pernah tinggal. Rumah-rumah sudah banyak berubah. Beberapa dibangun dari bata merah dan semen, berjejer rapi namun kehilangan wajah ramah desa yang dulu mereka ingat. Sama, mereka berjalan pelan menyusuri gang. Tak satupun warga mengenali mereka. Beberapa anak kecil yang bermain kelereng di pinggir jalan hanya menoleh sesaat, lalu kembali tertawa. Isti menggenggam kalung daunnya erat, serta berjalan 1 langkah di depan. Waspada. Tatapannya menyapu rumah-rumah yang terasa seperti asing. Dari masa lalu sampai mereka berdiri di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi dan dinding bercat putih pucat. Di sanalah mereka pernah tinggal. Di sanalah ibu mereka dulu menyuapi. Mereka makan malam terakhir sebelum jatuh sakit. Itu rumahnya, kata Isti perlahan. Suaranya nyaris bergetar, serta mengangguk lalu menarik napas dalam-dalam. Tapi, bukan rumah kita lagi. Rumah itu kini tampak angkuh dan tertutup. Pagar dikunci, tak ada satuun suara dari dalam. Mereka berdiri cukup lama, hingga seorang lelaki tua yang lewat di jalan menegur. Kalian siapa? Cari siapa? Tanyanya curiga. Isti membungkuk sopan. Kami hanya lewat. Dulu pernah tinggal di sini. Lelaki tua itu mengerutkan dahi. Kalian anak siapa? Anak Bu Rini dan Pak Darsa, jawab Seta. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Matanya melebar. Kalian kembar? Nama kalian siapa? Isti dan Seta, jawab Isti cepat. Lelaki itu menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Astaga, astaga. Jadi kalian masih hidup ya Allah? Warga mulai berdatangan. Seorang ibu berkerudung membawa bakul sayur menghentikan langkah, lalu menyebar berita dengan cepat. Anak kembar itu kembali. Warga desa mulai berkerumun. Beberapa membawa telepon genggam untuk memotret. Sebagian menatap dengan campuran rasa heran dan tak percaya. Bisikan mengalir di antara mereka. Bukannya mereka sudah meninggal. Kepala desa bilang, mereka dibawa saudaranya. Mereka kembali. Astaga. Dalam waktu singkat, desa Cikalem berubah dari tenang
menjadi riuh. Kabar menyebar lebih cepat dari angin, dan tak butuh lama. Hingga berita itu sampai ke rumah paling megah di desa itu, rumah Pak Darsa. Di dalam ruang tengah, Darsa sedang menandatangani dokumen pengadaan pupuk fiktif. Ketika seorang tetangganya Pak Soleh datang terburu-buru. "Pak Kepala Desa, anak-anakmu Isti dan Seta mereka kembali," katanya terengah-engah. Jantung Darsa serasa dihantam palu. Ia menjatuhkan pena menatap Pak Soleh, seolah tak percaya. "Kak, kalian bilang apa tadi?" "Mereka ada di depan rumah lama. Dikerumuni, warga hidup." Darsa bangkit dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, tubuhnya limbung, hingga Yunita yang keluar dari dapur menyambarnya. "Ada apa?" tanyanya cepat. "Isti dan Seta kembali," jawab Darsa lirih. Yunita membeku, wajahnya berubah kaku. Ia melangkah ke kursi dan duduk dengan napas memburu. "Tidak mungkin. Itu pasti anak-anak dusun yang mirip saja. Warga mengenali mereka. Mereka mengaku sendiri. Itu mereka," kata Darsa kali ini dengan suara hampir tak terdengar. Malam itu, desa Cikalem tak tidur. Rumah warga ramai oleh obrolan di balai desa. Para pemuda dan tokoh adat berkumpul membicarakan kepulangan anak yang dianggap telah lenyap. Dan di rumah kecil peninggalan ibu mereka yang kini kosong dan mulai berlumut, Isti dan Set duduk di tikar sambil ditemani warga yang mengenal masa kecil mereka. "Waktu kalian hilang, kami hanya dengar kabar dari Pak Darsa. Katanya kalian ikut keluarga dari luar kota," ujar seorang nenek. Matanya berkaca-kaca, tapi ibu kalian almarhumah menangis terus. Tiap malam lalu jatuh sakit, meninggal tak lama setelah kalian hilang. Isti menggigit bibirnya, menahan tangis, serta menatap kosong. Dia bilang apa tentang kami? Tak pernah lagi menyebut kalian. Setelah ibumu wafat, Pak Darsa tak pernah memberi penjelasan. Hanya bilang, "Kalian pergi." Kami pikir kalian sudah tiada. Suasana hening. Di luar rumah, warga masih berdatangan. Sebagian ingin melihat langsung anak-anak kembar yang kembali dari kematian. Dan di rumah mewahnya, Darsa duduk di kursi kayu sambil menatap api lilin. Yunita berjalan marmandir dengan gelisah. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau mereka cerita ke semua orang, mereka tidak akan bicara. Mereka hanya anak-anak." "Potong Darsa! Anak-anak yang kau buang ke hutan!" bentak Yunita. Darsa menggebrak meja. Aku tahu! Teriaknya lalu menunduk. "Tapi waktu itu aku tidak sanggup membesarkan mereka sendiri. Aku butuh uang, aku butuh jalan keluar, dan aku tidak mau jadi ibu tiri mereka," bisik Yunita. Keduanya diam. Mereka tahu segala kemewahan yang mereka nikmati sekarang dibangun di atas satu dosa besar. Dan kini bayangan dosa itu telah kembali dalam wujud dua remaja yang tak pernah mereka harapkan muncul lagi. Malam itu, di rumah kosong peninggalan ibunya, Isti menatap langit dari celah atap yang bocor. Ia tahu, esok pagi segalanya akan berubah karena mereka tak lagi datang sebagai anak-anak yang menanti pengakuan. Mereka datang sebagai saksi hidup dari pengkhianatan, dan desa kini menjadi saksi juga. Dan karma, seperti kata kakek Wiryo selalu, menemukan jalannya. Pagi di desa Cikalem biasanya tenang. Tapi pagi itu berbeda. Sejak ayam jantan pertama berkokok, warga sudah ramai berkumpul di balai desa. Isu tentang kembalinya anak kembar, Isti, dan Seta menyebar lebih cepat dari bau sate. Di pasar malam, di antara kerumunan, terdengar banyak bisikan. Ada yang menyambut, ada pula yang mencurigai. Kalau benar mereka anak Pak Darsa, kenapa baru sekarang muncul? Bisa jadi penipu, mirip saja belum tentu benar. Kalau memang benar, berarti Pak Darsa bohong. Semua ini waktu. Warga mulai terbelah. Sebagian membela kepala desa karena jasanya dalam membangun desa. Sebagian lain mulai ragu dan merasa dikhianati. Di rumah kecil yang dulu ditinggali ibu mereka, Isti dan Seta duduk bersama Mang Aman, lelaki tua yang pertama kali menyambut mereka kemarin. Rumah itu kini dibersihkan warga secara gotong royong, seolah menjadi simbol kembalinya sesuatu yang dulu mereka lupakan. "Kalian yakin ingin bicara di balai desa?" tanya Mang Aman sambil menyuguhkan air jahe hangat.
Isti mengangguk. Kami tak bisa terus diam. Orang-orang berhak tahu siapa kami dan apa yang sebenarnya terjadi. Serta menambahkan, kalau kita biarkan kebenaran terkubur, maka kesalahan itu akan terus diwariskan. Kami ingin memotong rantainya. Pagi menjelang siang, Balai Desa Cikalem dipenuhi warga. Beberapa tokoh adat dan pemuka agama hadir di kursi depan. Pak Darsa dan istrinya duduk dengan wajah tegang. Mata Darsa tak henti menatap pintu masuk. Ia tahu waktu yang ia takuti akhirnya tiba. Ketika pintu terbuka dan Isti serta masuk ke ruangan, semua pandangan beralih. Hening, detik itu juga masa lalu seperti menampar wajah-wajah yang dulu pura-pura tak tahu. Isti mengenakan baju putih sederhana dengan kain batik biru di pinggang serta memakai kemeja abu-abu dan celana hitam yang disulam sendiri oleh warga dusun tempat mereka tinggal. Keduanya berdiri di depan ruangan tanpa gemetar, hanya penuh keteguhan. Isti memulai suaranya tenang namun menggetarkan. Nama saya Isti. Ini saudara kembar saya. Setah, kami lahir di desa ini dari seorang ibu bernama Rini dan seorang ayah yang kini menjabat sebagai kepala desa, Pak Darsa. Suara gemuruh kecil terdengar. Darsa meneguk ludah. Waktu kami berumur 8 tahun, ayah kami membawa kami ke dalam hutan. Ia bilang ingin menunjukkan jalan ke makam ibu, tapi sesampainya di tengah hutan, ia meninggalkan kami begitu saja. Serta melanjutkan, kami tersesat selama berhari-hari hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang kakek tua yang tinggal di lembah di balik Gunung Halimun. Namanya Kakek Wiryo. Beliaulah yang merawat kami, membesarkan kami, memberi kami rumah, makanan, dan kasih sayang yang seharusnya kami dapatkan dari orang tua kami sendiri. Suasana ruangan hening. Beberapa warga mulai berkaca-kaca. Isti menatap langsung ke arah Darsa. Kami tidak datang untuk menuntut. Kami tidak ingin membalas. Tapi kami ingin menyampaikan kebenaran. Karena kalian semua pantas tahu siapa orang yang selama ini kalian pilih. Dan puja, Darsa akhirnya berdiri menahan napas. Ia mencoba bicara. Itu tidak benar. Mereka hanya ingin menjatuhkan nama saya. Aku sudah kehilangan istri waktu itu. Aku stres. Aku jangan kau hina nama ibu dengan alasanmu. Potong Seta. Matanya tajam. Ibu tidak pernah ingin kami dibuang. Ia meninggal dalam tangis dan penyesalan. Karena kau menghilangkan kami dari hidupnya. Tiba-tiba, suara dari kursi belakang terdengar. Lantang, aku saksi. Aku melihat sendiri waktu kalian diantar naik sepeda motor ke pinggir hutan. Itu suara Mak Tati, tetangga lama keluarga Darsa. Disusul dengan suara lain. Waktu itu aku lihat Darsa pulang malam dengan pakaian penuh lumpur. Tapi kami tak berani bertanya. Satu demi satu, warga mulai membuka suara. Kebenaran yang selama ini ditekan mulai meruah. Darsa berdiri kaku. Wajahnya tak lagi menunjukkan wibawa kepala desa. Yunita memegang lengannya. Menggigil, kita harus pergi dari sini, bisik Yunita. Namun Darsa tahu, ia tak bisa lari dari semua ini. Tidak sekarang, tidak setelah luka yang ia tanam tumbuh menjadi pohon kebenaran yang kokoh. Beberapa warga mulai berteriak meminta Darsa turun dari jabatan. Tokoh adat memanggilnya untuk menghadap sidang adat minggu depan. Warga dusun yang dulu percaya padanya kini mulai meludah ke tanah setiap kali menyebut namanya. Malamnya, Isti dan Seta kembali ke rumah kecil mereka. Di depan rumah, warga meninggalkan bingkisan makanan dan buah tangan. Sebuah bentuk permintaan maaf diam-diam atas kebisuan mereka selama bertahun-tahun. Serta menatap bulan. Tak kusangka, cepat sekali semuanya berubah, katanya. Isti tersenyum lirih. Kebenaran memang seperti air. Mungkin bisa ditahan, tapi lama-lama pasti jebol. Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan? Isti menatap jauh ke arah gunung. Kita bangun kembali rumah ini. Kita hidup di sini bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Luka bisa jadi pelajaran bagi orang lain kalau kita izinkan. Dan di rumah besar di ujung desa, Darsa duduk sendirian. Yunita telah pergi ke rumah orang tuanya, tak tahan dengan hinaan warga. Darsa tak lagi memegang jabatan. Ia duduk di ruang kosong dengan lukisan wajah almarhumah Rini tergantung di dinding. Ia menenis bukan karena jabatan atau reputasi yang hilang, tapi karena
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sadar bahwa anak-anak yang ia buang itu jauh lebih manusia dari dirinya sendiri. Pagi itu, embun masih melekat di dedaunan ketika suara cangkul dan palu mulai terdengar dari arah rumah tua peninggalan almarhumah Rini. Rumah yang dulu reot dan ditinggalkan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tak kurang dari 10 pemuda desa datang sukarela membantu membenahi rumah itu. Ada yang memperbaiki atap bocor, ada yang mengecat dinding, ada pula yang menyiapkan bahan bangunan dari hasil patungan warga. Isti dan Es berdiri di depan halaman, menatap semua itu dengan campuran haru dan kagum. Dulu, kita pernah merasa dunia membuang kita, bisik Seta Isti tersenyum, dan sekarang dunia mulai menyambut kembali, tapi bukan karena kita menuntut, karena kita berdiri dan menunjukkan siapa kita. Satu persatu warga datang membawakan makanan dan perlengkapan. Seorang nenek membawakan selimut hasil tenunannya. Seorang petani membawa bibit cabai dan kangkung. Ini buat kalian tanam sendiri nanti, kata Pak Sugeng. Petani tua yang dulu kerap memberi ibu mereka beras tanpa diminta. Kami semua ingin bantu, kami semua merasa bersalah, tambahnya lirih. Tak jauh dari situ, 2 anak kecil duduk di tanah sambil mencoret-coret kertas. Satu anak perempuan berbisik, "Itu beneran anak Pak Darsa?" "Ya, benar," kata emak. "Dulu mereka hilang, tapi baliknya malah jadi pintar, sopan, baik pula," jawab si anak laki-laki. Desa Cikalem perlahan berubah. Dari yang semula penuh bisik-bisik dan prasangka menjadi tempat penyambutan yang hangat. Rumah kecil itu lambat laun berubah menjadi semacam pusat kegiatan. Anak-anak belajar membaca di terasnya. Para ibu singgah sejenak untuk berbagi cerita. Bahkan ada yang meminta Isti dan Seta menjadi pengajar bagi anak-anak desa. "Kami bukan guru," kata Seta, "tapi kalian punya hati dan pernah tahu rasanya ditinggal. Itu cukup," jawab Pak Lurah pengganti Darsa, seorang lelaki bersahaja bernama Pak Sapul. Sementara itu, kabar tentang kejatuhan Darsa sebagai kepala desa menjadi buah bibir keluar wilayah. Banyak warga desa tetangga datang hanya untuk memastikan kebenaran cerita. Sebagian dari mereka bahkan ingin mendengar langsung kisah Isti dan Seta. Namun, keduanya tak suka tampil di depan keramaian. Mereka hanya ingin menjalani hari dengan tenang seperti didikan kakek Wiryo. "Jika kau punya cahaya, cukup pancarkan. Tak perlu kau teriakkan." Di sisi lain, Darsa menghadapi kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Kehilangan jabatan, harta yang berkurang drastis karena penyelidikan dana desa, dan istri yang pergi meninggalkannya. Rumah mewahnya kini sepi. Ia hidup sendirian, memasak sendiri, mencuci sendiri, bahkan tak lagi disapa oleh tetangga yang dulu memuji. Ia kerap berjalan pelan ke arah sawah. Kadang tanpa tujuan, wajahnya kosong. Ia pernah sekali mencoba datang ke rumah Isti dan Sa. Namun, ia hanya berdiri dari kejauhan. Ia melihat anak-anaknya tertawa bersama anak-anak desa. Ia melihat mereka bersahaja, bersinar, tanpa perlu kekuasaan. Darsa menunduk. Ia tahu luka yang ia timbulkan tak bisa sembuh begitu saja. Namun, pada suatu pagi, langkah kakinya membawanya ke pasar. Tak disangka, ia berpapasan dengan Isti yang sedang membeli cabai. Keduanya saling tatap. "Henim," Isti menunduk sopan. "Selamat pagi, Pal." Darsa tercek. Ia membuka mulut, tapi suaranya tak keluar. Isti tersenyum kecil, lalu berjalan, melewati ayahnya. Tak menunggu jawaban, Darsa berdiri mematung, kemudian duduk di bangku bambu di pinggir pasar. Ia menenis bukan karena dilewati, tapi karena disapa dengan hormat oleh anak yang pernah ia campakkan di hutan. Hari demi hari, hubungan Isti dan Set dengan warga semakin erat. Mereka membuka lahan kecil untuk kebun bersama. Anak-anak mulai mengenal dunia lewat dongeng-dongeng yang diajarkan Isti, serta melatih para pemuda membuat pupuk kompos dan membangun sistem irigasi sederhana. Dan suatu malam saat bulan purnama menggantung tinggi, seorang utusan datang dari lembah tempat kakek Wiryo tinggal. Namanya Pak Raka. Lelaki paruh baya
yang dulu sering membantu kakek Wiryo mengurus ladang. Kakek sakit, beliau ingin melihat kalian, katanya. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya, Isti dan Seta bersiap kembali ke lembah tempat mereka dibesarkan. Warga mengantar mereka sampai perbatasan desa, memberi doa dan bekal seadanya. Meski hanya sebentar, perpisahan itu terasa berat, serta menatap balik desa itu dan berkata, dulu tempat ini asal luka, sekarang jadi tempat pulang. Isti menggenggam tangan saudaranya, dan kita masih punya satu kewajiban lagi, menemui orang yang menyelamatkan kita dari gelap. Perjalanan kembali ke lembah adalah perjalanan batin. Setiap langkah mengingatkan mereka pada malam-malam mencekam, ketika dikejar binatang buas, ketika kelaparan, ketika tak tahu harus hidup atau mati. Tapi kini, mereka pulang dengan hati yang utuh. Ketika sampai di rumah kayu tua yang masih berdiri tegak di lereng lembah, kakek Wiryo sedang duduk di beranda. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya hangat. Seperti biasa, kalian datang, ucapnya lirih. Isti dan Seta berlutut di hadapannya, menunduk menahan air mata. Maaf, kami lama kembali, ujar Isti. Kakek Wiryo menyentuh kepala mereka dengan tangan gemetar. Kalian sudah menempuh jalan kalian sendiri. Kalian kembali bukan sebagai anak-anak, tapi sebagai cahaya bagi yang lain. Malam itu, ketiganya makan bersama di bawah cahaya lampu minyak. Kakek Wiryo banyak diam, tapi matanya menyimpan rasa tenang yang dalam. Ia tahu, dua anak yang dulu ditemukan di hutan, kini telah menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Dan meski waktu terus berjalan, warisan cinta dan ketulusan yang ia tanamkan akan terus tumbuh, bahkan setelah ia tiada. Lembah Halimun, tempat yang dulu menjadi tempat berteduh bagi dua anak terlantar, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumah kayu sederhana, Isti dan Seta duduk di samping ranjang bambu, tempat kakek Wiryo berbaring. Tubuh lelaki tua itu kian ringkih, tulangnya menonjol, kulitnya keriput kering, seperti daun gugur. Namun tatapan matanya tetap hangat, seperti api kecil yang tak pernah padam. Anakku, bisik kakek Wiryo. Suaranya pelan tapi jelas. Kalian sudah kembali. Itu yang paling penting. Isti menggenggam tangannya. Kami datang karena kakek adalah rumah. Bagi kami, tak peduli sejauh mana kami melangkah, kesinilah hati kami berpulang. Serta duduk diam, matanya berkaca-kaca. Ia menatap lelaki yang telah menggantikan sosok ayah baginya. Kakek Wiryo adalah satu-satunya yang mengajarinya cara berdiri, berpikir, dan memaafkan. Kalian harus tahu sesuatu sebelum aku pergi, ujar kakek lirih. Dulu aku bukan siapa-siapa. Aku pernah menjadi orang yang tak dianggap, bahkan oleh darah dagingku sendiri. Tapi ketika aku menemukan kalian di hutan itu, aku merasa diberi kesempatan kedua oleh semesta. Isti dan Sta saling pandang. Kakek Wiryo tersenyum. Kalian bukan hanya anak-anak yang aku selamatkan. Kalian adalah bagian dari jalan hidupku. Dan sekarang, saat waktuku sudah dekat, aku ingin menyerahkan padamu sesuatu yang lebih penting dari harta. Dari bawah ranjang, ia mengeluarkan sebuah peti kayu kecil yang sudah berdebu. Dengan susah payah, ia menyerahkannya kepada bukannya. Di dalam peti itu terdapat gulungan-gulungan kertas tua, beberapa catatan tangan, dan sebuah peta. Isti membukanya pelan. Di balik gulungan kertas itu terdapat sketsa bangunan, denah lahan pertanian, sistem irigasi, dan catatan-catatan tangan yang sangat rinci tentang pengelolaan air, tanah, dan hasil panen di lembah itu, serta terpana. Ini semua seperti warisan sistem pertanian yang lengkap. Kakek Wiryo mengangguk lemah. Aku ingin kalian teruskan semua ini. Bangun tempat ini menjadi pusat pembelajaran bagi siapapun yang ingin belajar tentang hidup dari tanah. Bukan sekadar bertani, tapi tentang memahami siklus alam dan keikhlasan. Isti menatap sketsa-sketsa itu dengan takjub. Kenapa kakek tidak pernah menyampaikan ini dulu? Aku menunggu saat kalian cukup dewasa untuk paham bahwa warisan terbesar bukan emas atau rumah megah, tapi ilmu dan tanggung jawab. Malam itu, setelah menyantap bubur sederhana bersama, kakek Wiryo tertidur dalam damai. Nafasnya tenang, nyaris tak terdengar. Isti Dana tetap di sisinya bergantian berjaga. Menjelang fajar,
Saat kabut mulai turun menyelimuti lembah, kakek Wiryo menghembuskan nafas terakhirnya. Senyum tipis masih tergurat di wajahnya. Lelaki itu pergi seperti ia hidup. Tenang, sederhana, dan penuh makna. Pemakaman kakek Wiryo dilakukan dengan adat yang ia ajarkan kepada warga lembah Isti, dan Seta berdiri di depan liang lahat memimpin doa. Para petani pengrajin dan warga sekitar berdatangan mengenang beliau sebagai orang tua dari hutan, sebutan yang hanya diberikan pada mereka yang dianggap telah menyatu dengan alam dan hati manusia. Setelah pemakaman, serta menggulung kembali semua catatan dan menyimpannya ke dalam peti, ia dan Isti memutuskan untuk tinggal sementara di lembah itu, membenahi rumah tua, merawat lahan, dan mulai menghidupkan kembali ajaran kakek Wiryo. Hari demi hari, lembah itu berubah menjadi tempat belajar dan bertumbuh. Anak-anak muda dari desa dan kampung sekitar mulai datang. Mereka belajar menanam, merawat tanah, memahami musim, dan bahkan belajar tentang etika hidup dari kisah-kisah yang diajarkan Isti dan Seta. Lambat laun, tempat itu dikenal dengan nama Lembah Wiryo, pusat pembelajaran alam, tempat di mana anak-anak, petani, dan siapapun bisa belajar tentang hidup dari akar ke daun. Isti menjadi pengajar utama, sementara Seta menjadi pengelola sistem lahan dan air. Keduanya melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh kakek Wiryo. Kesederhanaan, kejujuran, cinta terhadap bumi, dan pentingnya memaafkan masa lalu agar bisa menata masa depan. Dan di tengah semua itu, mereka tetap mengingat bahwa rumah bukan tempat kita dilahirkan, tetapi tempat di mana hati kita merasa diterima. Mereka pernah dibuang, namun ditemukan, pernah dilupakan, namun tumbuh menjadi cahaya di suatu senja, serta berdiri di bukit kecil di atas lembah, memandangi para pemuda yang sedang menyiram tanaman. Kita mungkin anak-anak hutan di mata orang dulu, katanya lirih. Isti mendekat, menggenggam tangannya. Tapi sekarang kita adalah pohon yang tumbuh dari luka, mengayomi orang lain dengan cabang dan akar kita. Angin meniup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di langit, awan membentuk siluet samar-samar yang menyerupai wajah kakek Wiryo. Mereka tersenyum. Ia mungkin telah pergi, tapi warisannya hidup di setiap helai daun yang tumbuh di Lembah Wirya. Lembah Wirya semakin dikenal. Dari hari ke hari, tempat itu menjadi pusat pembelajaran hidup dari alam. Namun, kehidupan yang damai itu mulai terusik oleh sesuatu yang tak pernah benar-benar menghilang masa lalu. Pagi itu, Isti tengah duduk di beranda rumah kayu mencatat hasil panen jagung bersama beberapa pemuda, ketika seorang tamu tak diundang muncul dari balik kabut pagi. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh, langkahnya gontai. Wajahnya menua lebih cepat dari usia. Tubuhnya tampak kurus dan lelah. Warga yang melihatnya dari kejauhan segera mengenalinya. Darmantan kepala desa yang dulu membuang anaknya sendiri ke hutan. Isti bangkit berdiri. Tubuhnya tegang. Sta yang sedang menyiram tanaman juga berhenti dan menatap sosok itu dengan mata tajam. Darsa berhenti di ujung jalan tanah yang mengarah ke rumah itu. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Di matanya ada harap dan penyesalan yang dalam. "Ayah," ucap Isti pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Darsa mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Ayah datang bukan untuk minta diakui, hanya untuk minta maaf," katanya dengan suara gemetar. "Aku tak pantas disebut ayah. Tapi, biarlah aku mengatakannya sekali ini saja. Aku menyesal." Warga yang berada di sekitar terdiam menahan napas. Mereka tahu, ini bukan hanya pertemuan ayah dan anak. Ini pertemuan antara luka lama dengan hati yang baru sembuh. Seta maju berdiri di samping Isti. "Kau membuang kami seperti sampah. Ibu meninggal karena tekanan hidup yang kau berikan. Kami nyaris mati di hutan. Kau pikir satu kalimat cukup untuk menebus itu semua?" Darsa menunduk. Air mata jatuh ke tanah. "Tidak," katanya lirih. "Aku tahu tak akan cukup. Tapi, setiap malam aku dihantui. Bukan oleh kalian, tapi oleh kesalahan yang kubiarkan tumbuh di dalam diriku. Aku ingin tahu, bagaimana kalian bisa tumbuh menjadi seperti ini." Setelah semua penderitaan itu, Isti menatap Darsa dengan tenang. "Karena ada yang mencintai kami dengan tulus. Bukan karena darah,
Tapi karena kasih, Darsa menggigit bibirnya. Aku hanya ingin bisa membantu. Di usia tuaku ini, tak ada yang tersisa dariku. Aku tidak punya rumah, tidak punya jabatan. Bahkan, tetangga pun tak menyapa. Aku hanya ingin menebus, meski tak pernah bisa lunas. Hening panjang menyelimuti, serta ingin menolak mentah-mentah. Namun, ia teringat ajaran kakek Wiryo. Terkadang memberi maaf, bukan untuk membebaskan orang lain, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri. Isti memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Kami tak bisa melupakan, tapi kami bisa belajar memaafkan," serta menoleh tajam. Namun Isti hanya menatapnya lembut. "Kita sudah lepas dari rantai itu, Seta. Jangan biarkan dendam membuat kita kembali terikat." Akhirnya, dengan berat hati, Isti dan Seta mengizinkan Darsa tinggal sementara di pondok kecil di pinggir lembah, tempat biasanya para tamu belajar tinggal. Namun, ia tidak diperlakukan istimewa. Ia ikut mencangkul, menanam, dan membersihkan ladang seperti yang lain. Tidak ada panggilan, Pak. Tidak ada penghormatan. Hanya panggilan sederhana, Pakda. Hari demi hari, Darsa mulai merasakan kehidupan yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ia bekerja di bawah matahari, mencuci sendiri, tidur di lantai beralaskan tikar pandan. Tapi dari peluh itu, ia mulai mengenal makna dari ketulusan dan kerja keras. Ia melihat Isti mendongengkan kisah-kisah alam kepada anak-anak, mengajarkan makna kejujuran dan keberanian. Ia melihat serta mengajari para pemuda cara menyimpan air hujan, cara memperlakukan tanah seperti sahabat. Hatinya tercabik, sebab tak satu pun dari semua itu berasal dari dirinya. Di malam hari, Darsa sering duduk sendiri di tepi sungai kecil, memandangi pantulan bintang di air. "Kenapa baru sekarang aku sadar bahwa cinta bukan tentang kuasa, tapi tentang memberi ruang tumbuh?" Gumamnya sendiri. Sampai suatu ketika sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Salah satu warga desa datang membawa kabar bahwa istri Darsa Ratna kini hidup dalam keadaan yang mengenaskan. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di kota pinggiran, sakit-sakitan, dan terlilit utang akibat gaya hidup masa lalu yang tak bisa ditinggalkan. Isti dan Seta hanya terdiam ketika mendengar kabar itu. Mereka tahu itu bagian dari karma yang menimpa orang tua mereka. Karma tak datang dalam bentuk petir, tapi seperti air yang mengalir lambat, namun pasti mengikis batu keangkuhan. Darsa meminta izin untuk pergi menjenguk Ratna. Isti Dana mengizinkan. "Kalau itu yang membuatmu damai," kata Isti. Sebelum berangkat, Darsa mendekati keduanya. "Aku tak tahu apakah aku akan kembali, tapi jika tidak, ketahuilah bahwa aku bersyukur kalian hidup dan tumbuh bukan karena aku. Tapi meski aku." Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa Darsa tinggal menemani Ratna merawat sisa hidupnya. Mereka hidup sederhana, jauh dari sorotan, mengejar kekuasaan, hanya mencoba menebus waktu yang tak bisa diputar kembali. Isti dan Seta kembali melanjutkan kehidupan mereka di Lembah Wi. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada panggung, hanya ladang-ladang yang hijau, anak-anak yang tertawa, dan suara burung yang menjadi nyanyian pagi. Namun di dalam hati mereka, sebuah pintu yang dulu terkunci mulai terbuka. Pintu yang menyimpan luka, tapi kini tak lagi sakit untuk dikenang. Karena mereka tahu, mereka telah tumbuh lebih besar dari luka itu. Dan dunia akhirnya tahu siapa anak-anak yang dulu dibuang itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Darsa pergi meninggalkan Lembah Wiryo untuk menemani istrinya yang sakit. Kehidupan di lembah tetap berjalan damai. Isti sibuk mengembangkan kebun obat tradisional, sementara Seta mulai membuat jalur irigasi yang lebih efisien dengan memanfaatkan ketinggian bukit di sekitar lembah. Namun pagi itu seorang pemuda dari desa Pasir Jati, tempat asal keluarga Isti dan Seta, datang terburu-buru membawa kabar yang membuat suasana hening seketika. "Maaf mengganggu," ujar pemuda itu dengan napas terengah. "Ada sesuatu yang harus kalian tahu." Isti menghentikan aktivitasnya, sementara Seta menuruni tangga dari rumah kayu. Desa Pasir Jati sedang kisruh. Kepala desa yang baru sedang membuka kembali arsip-arsip lama, termasuk tentang kalian. "Arsip apa maksudmu?" tanya Sta dengan waspada. "Arsip pengangkatan Darsa sebagai kepala desa dahulu, termasuk surat pengabaian terhadap 2 anak kembar
yang disebut beban keluarga dalam dokumen resmi desa. Isti menahan napas. Kenapa itu dibuka sekarang? Karena kepala desa yang baru ingin membersihkan nama-nama yang korup dan memperbaiki sejarah desa. Warga mulai mengetahui bahwa kalian adalah anak dari Darsa. Banyak yang kaget. Tapi lebih dari itu, banyak yang merasa bersalah karena telah diam saat kalian dibuang. Seta mengepal tangan, bukan marah, tapi karena emosi lama kembali menggulung. Ia telah memendam amarah itu selama bertahun-tahun, bukan hanya kepada ayah dan ibunya, tapi juga kepada masyarakat yang memilih bungkam. Beberapa warga ingin datang ke sini. Lanjut. Pemuda itu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meminta maaf. Dan mungkin juga untuk meminta kalian kembali. Isti mengangkat wajahnya, menatap langit. Lembah ini adalah rumahnya, tapi hatinya tidak bisa menolak getaran aneh yang muncul saat mendengar nama desa Pasir Jati. Desa itu adalah luka pertama mereka, namun mungkin juga menjadi tempat penyembuhan terakhir. 2 hari kemudian, rombongan dari desa Pasir Jati benar-benar datang. Mereka terdiri dari kepala desa yang baru, beberapa tokoh adat, dan warga yang dulu mengenal keluarga Darsa. Suasana hening saat mereka tiba di tengah lembah. Warga lembah Wiryo menyambut mereka dengan sopan. Tapi waspada, kepala desa yang baru, seorang perempuan parubaya bernama Bu Endah, maju ke depan. Ia mengenakan kebaya sederhana dan membawa sebilah keris kecil yang dibungkus kain batik. Maafkan kedatangan kami, ucapnya sambil menunduk dalam. Kami datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang-orang yang pernah membiarkan keburukan terjadi. Istidana berdiri tenang. Kami tahu kami tak bisa mengubah masa lalu, tapi kami berharap kalian sudi membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Kalian tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Kami ingin desa Pasir Jati menjadi tempat yang bisa belajar dari kalian, serta menatap wajah-wajah di depannya. Wajah-wajah yang dulu menghindarinya, bahkan mencibir saat ia dan Isti masih kecil. Namun, kini mereka membawa wajah penuh penyesalan. Isti mengambil langkah maju. Kami sudah menemukan rumah kami di sini, tapi kami tak akan pernah menolak siapapun yang ingin belajar. Jika niat kalian benar, maka kami terbuka. Kepala desa tersenyum lega. Ia menyerahkan keris kecil itu pada Isti. Ini milik almarhum Ki Anggara, kepala adat Pasir Jati yang dulu ia menulis wasiat agar suatu hari, jika 2 anak kembar yang dibuang itu masih hidup, benda ini dikembalikan sebagai simbol pemulihan kehormatan. Isti menerimanya dengan tangan bergetar. Hari itu, warga dari kedua desa mengadakan ritual penyatuan di tengah lembah. Tidak mewah, tidak dengan pesta besar, hanya dengan doa, tarian dari anak-anak, dan makanan hasil panen bersama. Tapi suasananya hangat, penuh makna. Bu Endah lalu mengusulkan agar sebagian warga Pasir Jati bisa belajar di lembah Wirya. Isti dan Seta setuju. Bahkan mereka berencana membangun jalur pejalan kaki dan jembatan bambu sebagai penghubung langsung antar 2 desa yang selama ini terpisah oleh hutan dan lembah. Proyek itu menjadi kerja bersama. Untuk pertama kalinya, 2 desa yang sebelumnya terpisah karena keegagesan dan kebodohan masa lalu, kini disatukan oleh kasih sayang dan semangat pembaruan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, serta duduk di atas bukit, sambil memandangi jembatan yang hampir rampung. Di sebelahnya, Isti menyalakan lentera kecil. Aku tak pernah menyangka, kata Seta pelan, bahwa luka kita bisa jadi jalan bagi orang lain untuk belajar. Isti mengangguk. Karena mungkin memang itulah tujuan kita dibuang dulu, agar kita tumbuh di tempat yang bisa membentuk kita menjadi lebih kuat. Dan saat kita kembali, kita tak membawa dendam, tapi harapan. Di kejauhan, terdengar suara tawa. Anak-anak dari 2 desa yang bermain bersama. Tak ada yang tahu siapa dari Pasir Jati, siapa dari lembah Wiryo. Semua menyatu dalam canda dan tanah yang sama. Isti menatap langit yang memerah. Mungkin ini yang dulu tak dimiliki ayah dan ibu. Ruang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Serta menjawab. Dan kini saat semua orang mulai belajar, karma mereka pun perlahan berbalik arah. Jembatan bambu yang menghubungkan lembah Wiryo dan desa Pasir Jati telah rampung. Tidak megah, namun kokoh dan indah.
dihiasi bunga liar yang tumbuh alami di sekitarnya. Jembatan itu menjadi simbol dari penyatuan dua dunia yang dulu terpecah karena kesalahan dan kebisuan. Hari itu untuk pertama kalinya sejak mereka dibuang, Isti dan Seta menginjakkan kaki kembali di tanah kelahiran mereka, Desa Pasir Jati. Langit cerah, tapi suasana hati keduanya campur aduk. Mereka tidak datang sebagai anak kecil yang dulu diusir dengan hinaan, tapi sebagai pribadi dewasa yang membawa cahaya bagi banyak orang. Desa Pasir Jati menyambut mereka dalam keheningan yang hikmah. Warga berbaris di sepanjang jalan tanah, membungkuk hormat, dan beberapa meneteskan air mata. Tak ada sorak-sorai, hanya tepukan pelan dari telapak tangan ke dada. Tanda hormat dalam budaya lokal yang lama dilupakan. Langkah kaki Isti terasa berat. Aroma tanah desa, bau kayu bakar, dan suara gemericik sungai kecil di pinggir desa menghidupkan kembali kenangan masa kecil yang penuh luka. Ia menoleh ke Seta, yang wajahnya lebih tegas dari biasanya. Mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah tua, bekas rumah keluarga mereka. Catnya mengelupas. Atapnya sebagian sudah runtuh, tapi bentuknya masih sama. Disitulah mereka dibesarkan sampai usia 5 tahun, sebelum dibuang seperti beban yang tak diinginkan. Bu Endeh, kepala desa, melangkah ke depan. Rumah ini kami pelihara, apa adanya. Tak kami sentuh, sedikit pun, sejak keluarga kalian pergi. Hari ini kami serahkan sepenuhnya kembali kepada kalian. Bukan sebagai warisan, tapi sebagai pengingat tentang dari mana kalian datang, dan sejuh apa kalian telah melangkah. Isti mengangguk pelan. Ia melangkah masuk menyentuh kusen pintu yang sudah lapuk. Di dalam, tak banyak yang tersisa. Hanya dinding yang berlumut, lantai tanah, dan sisa pecahan kendi tua. Namun, di sanalah jiwanya pernah terikat pada luka yang paling dalam. Kita tidak akan tinggal di sini, ucap Isti lirih. Tidak, jawab Seta. Tempat ini bukan rumah kita. Rumah kita ada di lembah, tapi tempat ini adalah asal luka kita, dan kita perlu menyapanya sekali saja. Mereka kemudian berjalan menuju balai desa, tempat diadakannya forum diskusi masyarakat. Hari itu, seluruh warga berkumpul. Tua, muda, lelaki, perempuan semua ingin mendengar suara anak-anak yang dulu ditinggalkan. Isti berdiri di panggung kecil dari bambu. Suaranya tenang tapi jelas. Kami datang bukan untuk diangkat tinggi-tinggi. Kami datang untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi pada kami tak akan pernah terjadi lagi pada anak-anak lain. Beberapa warga tertunduk. Ada yang menangis, ada yang menutup wajah dengan kain. Kami tahu, kami tak satu-satunya korban dalam dunia ini. Tapi, jika kisah kami bisa membuka mata, membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum membuang tanggung jawabnya, maka semua penderitaan kami tidak sia-sia. Serta kemudian berdiri di samping Isti. Dulu kami dibuang karena dianggap beban, tapi kami tidak tumbuh menjadi dendam. Kami tumbuh menjadi akar. Dan akar itu kini memberi buah, bukan hanya untuk kami, tapi untuk banyak orang. Kalau kami bisa, kalian juga bisa. Suasana menjadi sangat hening. Lalu perlahan terdengar tepuk tangan. Tidak keras, pelan, tapi menggetarkan. Sore harinya, mereka berjalan ke tepi desa ke rumah kecil, tempat Darsa kini tinggal bersama Ratna. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari papan tipis, atap seng, tapi bersih dan rapi. Tak ada pelayan, tak ada kemewahan. Hanya 2 kursi bambu di beranda dan aroma teh hangat. Darsa menyambut mereka dengan senyum penuh keletihan. Wajahnya tampak jauh lebih tua, namun matanya lebih tenang. Ratna duduk di dalam rumah. Tubuhnya lemah karena sakit ginjal yang dideritanya. Tapi ia juga tersenyum. Sebuah senyum yang dulu tak pernah Isti dan Setaliha. Ayah tidak minta apa-apa, kata Darsa lirih sambil mempersilahkan mereka duduk. Tapi kalau kalian sudi, dengarkan satu hal terakhir. Isti dan Seta mengangguk. Ayah pernah berkuasa, pernah merasa paling benar. Tapi kehilangan kalian adalah kehilangan terbesar yang tak pernah bisa ditebus. Kini kami hidup seadanya, dan kami menerima semuanya sebagai balasan yang adil dari semesta. Isti menatap ayahnya lama. Kami tidak datang untuk menghakimi. Kami hanya ingin memastikan bahwa putaran karma berhenti di kami.
Kami tidak akan membalas. Kami akan memberi maaf, meski tak bisa lupa. Darsa menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Bambu. Malam itu, Isti dan Seta menginap di rumah kecil itu. Bukan karena rindu, tapi karena mereka tahu. Kadang proses penyembuhan tidak hanya dimulai dengan jarak, tapi dengan keberanian untuk mendekat kembali. Keesokan paginya saat matahari terbit perlahan dari balik bukit Isti dan Set kembali ke lembah Wirya. Mereka menyeberangi jembatan bambu yang kini tak hanya menyatukan dua desa, tapi juga dua hati yang dulu tercerai. Dan sejak saat itu, desa Pasir Jati tidak pernah sama lagi. Beberapa tahun berlalu, sejak jembatan bambu menghubungkan Lembah Wiryo dan desa Pasir Jati, tak lagi disebut jembatan pemulihan atau jembatan kembar. Kini, ia hanya bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak berlari melintasinya tiap pagi. Ibu-ibu membawa sayur dari kebun, dan para pemuda mengantarkan hasil panen untuk dijual ke desa tetangga. Lembah Wiryo berkembang menjadi pusat pelatihan pertanian alami, pengobatan tradisional, dan pendidikan berbasis alam. Tak sedikit anak-anak dari luar yang datang untuk belajar, tinggal berminggu-minggu bersama warga lembah yang telah menjadi keluarga baru. Di salah satu sudut lembah, berdiri sebuah bangunan sederhana, namun elegan bernama Rumah Akar. Disinilah Isti dan Seta mengajar, menyusun riset, meramu tanaman obat, dan menerima siapa saja yang ingin menimba ilmu kehidupan. Tidak ada sekat antara guru dan murid, semua belajar bersama. Isti telah menjadi penyembuh yang disegani. Ia menolak disebut tabib atau dukun, menyebut dirinya hanya sebagai perantara alam. Ia mengajarkan anak-anak untuk mengenali daun, bukan dari bentuknya saja, tapi dari getaran yang ditinggalkannya pada tanah dan angin. Sementara itu, setiap penggerak pertanian regeneratif merancang sistem panen bergilir yang meniru pola hutan. Ia sering berkata, kalau tanah bisa bicara, ia pasti ingin diperlakukan seperti ibu, bukan mesin. Suatu hari, seorang wartawan dari kota datang. Ia mendengar kisah tentang anak kembar yang dibuang dan bangkit, dan ingin menuliskan kisah itu dalam sebuah buku. Namun, Isti menolaknya dengan halus. Biarkan kisah kami tetap tumbuh dari mulut ke mulut, katanya sambil tersenyum. Biar ia menjadi akar cerita rakyat, bukan sekadar catatan di rak buku. Wartawan itu akhirnya paham. Kisah seperti ini tak butuh cetak tebal atau sorotan layar. Ia butuh ruang di hati orang-orang. Kabar terakhir tentang Darsa dan Ratna pun tersebar. Pelan-pelan, Darsa meninggal dalam tidurnya. Beberapa hari setelah meminta maaf terakhir kali pada anak-anaknya. Ratna menyusul tak lama kemudian. Tak ada pemakaman mewah, hanya liang tanah dan doa pelan dari beberapa warga Pasir Jati. Isti dan Seta hadir dalam keheningan, tak membawa bunga, tapi menanam sebatang pohon kelor di atas makam mereka, supaya mereka tetap memberi manfaat. Ujar Isti pelan, tak ada dendam, hanya sisa kasih yang pernah tak sempat tumbuh. Kini ketika anak-anak bertanya pada Isti dan Seta, apa benar kalian dulu dibuang di hutan? Keduanya akan tersenyum dan menjawab, ya, tapi kami tidak tumbuh dari kebencian. Kami tumbuh dari cinta yang kami temukan sendiri. Malam-malam di lembah semakin damai. Suara tonggeret berpadu dengan desir angin. Di pelataran Rumah Akar, Isti sering terlihat duduk sambil menuliskan puisi-puisi kecil di sehelai daun lontar, serta sesekali memainkan seruling dari bambu tua yang pernah dibuatkan khusus oleh kakek Wiryo sebelum wafatnya. Kakek Wiryo tidak pernah benar-benar pergi. Rumahnya dijadikan tempat tinggal anak-anak yang yatim atau tersesat. Di pintu rumah itu tertulis, tak ada anak yang lahir untuk dibuang. Yang ada hanyalah orang dewasa yang tak belajar dari luka sendiri. Lembah Wiryo dan desa Pasir Jati kini hidup dalam saling menjaga. Setiap tahun, mereka mengadakan festival akar. Hari peringatan ketika cinta kembali tumbuh dari tanah luka. Bukan sekadar pesta, tapi ritual mengingat tentang dua anak kembar yang ditinggalkan, diselamatkan, dibesarkan dalam cinta, dan akhirnya kembali membawa terang. Kisah mereka tidak pernah ditulis resmi, tapi tertanam dalam tanah. Dalam bisikan angin di jembatan bambu,
Dan dalam tawa anak-anak yang kini berani bermimpi. Dan begitulah warisan sejati, bukanlah harta atau nama, melainkan jejak kebaikan yang tumbuh jauh setelah kita tak ada.